tadi. Kemudian mengenai presentasi saya, tadi saya sampaikan mungkin tidak terlalu banyak, tapi saya pikir juga bisa motivasi kita, khususnya dari mahasiswa ITERA yang dari rekayasa kehutanan ini untuk bisa mendapatkan atau bisa termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi yang lebih jumlahnya lebih banyak, kemudian juga hasilnya juga lebih bagus juga. Ini mana? Next saya di situ, next saya. Perkenalkan, saya tadi sudah disebutkan juga sama moderator, nama saya Robi Totul Huda, saya dari Yayasan IAR Indonesia. Biasa juga, kalau kepanjangannya Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau IARI, biasa juga disebut Yayasan IAR Indonesia, bisa juga ada yang banyak juga menyebutkan Yayasan Internasional Animal Rescue Indonesia. Memang di awal kami salah satu fundingnya adalah International Animal Rescue, tetapi kami merupakan lembaga sendiri yang ada di Indonesia yang bernama ya kalau di aktanya memang Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia. Kami bergerak di bidang pelestarian khususnya primata, meskipun pada prakteknya saat ini kami cukup berkembang, bukan cuma ngurusin primata yang ada di Indonesia, kami juga sudah mulai fokus ke pelindungan habitat, kemudian mendampingan masyarakat dan juga yang lainnya. Kami berkomitmen memberikan pelindungan primata, memang tadi saya sebutkan, dan pendekatan yang kami lakukan saat ini adalah pendekatan yang holistik. Jadi bukan hanya, kami memang punya pusat rehabilitasi yang ada di Bogor, kemudian yang fokusnya ke Kukang, kemudian Monyet Ekor Panjang dan juga Beruk, kemudian di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang, kami juga punya pusat rehabilitasi untuk orang utan yang ada di Kalimantan Barat. Jadi ada 2 pusat rehabilitasi. Kalau programnya memang ada cukup banyak, salah satunya ada di Lampung ini, tepatnya di hutan lindung Batu Tegi. Dan salah satu lokasi program tadi memang salah satunya ada di KPH Batu Tegi. Memang kalau dulu kami pendekatannya ke pendekatan administrasi ya, bahwa kawasan itu adalah kawasan hutan lindung Batu Tegi. Tapi ternyata dari lanskap hutan yang ada di Batu Tegi itu nyambung dengan KPH Waiwaya. Jadi makanya kami pendekatannya sekarang ke pendekatan lanskapnya, jadi bukan pendekatan di administrasinya. Jadi kalau dilihat di di KPH Batu Tegi tadi yang beririsan dengan KPH Waiwaya, hutannya yang masih utuh itu juga ada di 2 lokasi itu, dan kegiatan yang kami lakukan juga berada di KPH Waiwaya. Lanjut. Ini tadi saya pikir ya bahwa pendekatan kami adalah pendekatan yang holistik, jadi bukan hanya parsial, bukan hanya mengurus satwanya saja, tapi kami juga mengurus ke masyarakatnya, kemudian juga mengurus ke habitat satwanya dan juga hal yang lainnya. Lanjut. Masuk ke dalam materi, saya pikir ini sudah lazim ya, hampir semuanya juga pasti sudah tahu bahwa Indonesia adalah sebagai mega biodiversity. Posisi kita yang berada di antara Asia dan juga Australia mengakibatkan potensi biodiversity kita cukup tinggi. Kalau dilihat dari mamalia saja, ini saya hanya contoh saja, mamalia, dan saya cuplik dari dari bukunya LIPI tahun 2014. Kalau di Sumatera ada sekitar 257 mamalia, kemudian di Kalimantan ada 260, ini nggak bisa ya.
Kalimantan 268, kemudian Nusa Tenggara 125, di Sulawesi ada 207, di Maluku ada 149 dan di Papua ada 241. Dan penentuan dari keragaman biodiversity ini sebenarnya sama ilmuwan juga sudah dibuatkan garis hayal yang bisa membatasi antara keragaman fauna maupun flora yang ada di bagian barat, kemudian di bagian tengah dan juga di bagian timur yang berbatasan dengan Australia, yang dinamakan dengan biogeografi. Ada setidaknya ada yang di awal memangnya hanya satu ya, ada garis Wallace, kemudian setelah itu ilmuwan juga membuat lagi garis Weber, kemudian dan seterusnya. Sebenarnya juga ilmuwan juga masih masih yakin bahwa di tiap-tiap kawasan ini, misalkan di Sunda Besar ya, Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan, dimungkinkan juga masih ada biogeografi lokal yang ada di paparan-paparan daerah tersebut, misalkan paparan Sunda misalkan, atau Wallace dan sebagainya. Karena juga jenis-jenis keragaman hayati di daerah-daerah tersebut juga masih masih berbeda. Dulu ilmuwan menyatakan kalau di daerah Sumatera misalkan ada jenis Presbytis melalopos atau surili. Surili itu karena ada surili kemudian dinyatakan bahwa ada biogeografi lokal mengikuti dari persebaran si surili tersebut. Tapi ternyata sekarang kan surili juga sudah dinyatakan sebagai, yang di Sumatera ya, yang di Lampung khususnya, yang di Lampung sudah dinyatakan sebagai jenis terpisah dari surili yang ada di Jawa Barat. Sekarang dinyatakan sebagai Presbytis mitrata misalkan. Jadi saya pikir itu juga sudah tidak berlaku lagi dari apa yang dinyatakan oleh si peneliti tersebut. Dan saya pikir jumlah dari jenis-jenis mamalia yang ada di seluruh kawasan di Indonesia ini juga pasti akan bertambah seiring dengan ekspedisi, misalkan eksplorasi yang dilakukan oleh baik ilmuwan maupun masyarakat yang ada di Indonesia. Misalkan kayak di Sumatera sendiri sudah ada tadi misalkan ada Presbytis mitrata yang dulunya ikut ke Presbytis melalopos. Kemudian juga ada orang utan Tapanuli yang awalnya juga dianggap sebagai orang utan Sumatera saja, kemudian terpisah menjadi orang utan Tapanuli dan sebagainya. Saya pikir juga masih akan tetap ada perkembangan dan dimungkinkan juga akan ada perubahan-perubahan baik menjadi spesies tersendiri ataupun spesies yang digabungkan dengan spesies yang diikuti sebelumnya. Kemudian lanjut, kalau dilihat dari tadi juga kaitannya dengan peran masyarakat, saya mencoba menyuplik dari dari inaturalis, meskipun ini tidak merepresentasikan seluruh masyarakat ya, karena tidak semuanya juga familiar dengan platform inaturalis. Kalau dilihat di seluruh Indonesia, di pulau-pulau ini terlihat memang yang paling banyak kontribusinya sebagai observer adalah di Pulau Jawa. Terlihat dari kepadatan warna yang ada di Pulau Jawa. Sementara di Kalimantan, kemudian di Sumatera juga masih jauh dibandingkan kontribusi para pengamat yang ada di Jawa. Jadi ini juga perlu menjadi refleksi, apakah ini hanya contoh ya, bukan berarti ini mewakili dari apa yang kondisi nyata saat ini, karena kan saya hanya mengambil dari platform inaturalis. Lanjut. Begitu pula kalau tadi secara keseluruhan flora dan fauna yang ada di Indonesia, kalau dilihat dari hanya burung saja,
misalkan peran dari masyarakat dalam pendataan karyawan hayati yang ada di Indonesia, ini pun juga masih sama, masih terfokus hanya berada di daerah Pulau Jawa itu yang terlihat memang cukup banyak sekali yang melaporkan dari temuan-temuan yang didapatkan di habitatnya, baik di sekitar perumahan maupun di hutan-hutan produksi, hutan konservasi dan sebagainya. Artinya ya memang kita pun juga memang belum terutama yang di Sumatera ya, belum banyak melakukan kegiatan pendataan yang cukup banyak gitu. Lanjut. Dan kalau dilihat di Lampung sendiri, ini pun juga masih menggunakan platform naturalis, terlihat bahwa pelaporan pendataan yang dilakukan di Lampung sendiri memang hanya fokus di beberapa lokasi. Kalau dilihat sebenarnya ini masuk ke kawasan konservasi Nitian BPS, kemudian ini Tahura Wan Abdurrahman, dan juga di Taman Nasional Waikambas. Dan sebenarnya masih banyak lokasi-lokasi kawasan hutan yang juga belum banyak dilakukan kegiatan eksplorasi, khususnya di Lampung sendiri. Dan ini pun sebenarnya mencakup keseluruhan biodiversity ya, bukan hanya mamalia tapi seluruh jenis yang ada di Lampung, mulai dari serangga, kemudian tumbuhan dan juga yang lain-lainnya. Jadi ini saya pikir yang menjadi gap tadi kalau dilihat di Jawa memang sangat banyak sekali pendataan yang sudah dilakukan, dan hampir Pulau Jawa itu penuh dengan kegiatan laporan-laporan dari pengamat yang ada di Pulau Jawa. Lanjut. Nah, ini tadi yang disampaikan Pak Awal juga, saya ngambil petanya Pak Awal. Dan tadi kalau dilihat dari pendataan yang dilakukan di Provinsi Lampung sendiri memang banyak di TNBPS, kemudian Waikambas dan Taman Hutan Raya di Wan Abdurrahman. Saya pikir masih banyak kawasan hutan yang ada di Provinsi Lampung yang perlu dilakukan pendataan secara intensif ya. Tadi kalau teman-teman di KPH sini ya, di KPH Pisang sementara masih banyak, dan kami misalkan di YARI, kami berada di KPH Baltegi dan juga KPH Waiwaya yang di atasnya ini, tinggal saya pikir masih banyak kawasan hutan yang perlu kita lakukan eksplorasi. Dan saya pikir kalau memang arahnya ini adalah untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan, khususnya terkait dengan biodiversity yang ada di kawasan hutan tersebut, saya pikir ya memang harus kita lakukan di lokasi-lokasi yang potensinya cukup tinggi gitu ya. Meskipun kalau dilihat tadi Pak Awal juga menyampaikan permasalahan yang ada di hutan-hutan ini adalah ya adanya okupansi dari manusia, sudah ada kebun, sudah ada pemukiman dan juga yang lain-lainnya gitu ya. Tapi saya pikir masih, kalau misalkan saya ngambil contoh di Batu Tegi kan masih ada blok inti yang tersisa, setidaknya kalau kawasannya sekitar 58 ribuan hektar, blok intinya itu mungkin hanya sekitar 10.000 hektar. Dan karena keberadaan biodiversity yang cukup tinggi, akhirnya kami juga menyampaikan ke pengelola bahwa ini penting untuk dilindungi kawasan blok inti tadi, blok inti yang masih tersisa tadi. Dan harapannya juga kemungkinan ke depan misalkan ya, kalau ada kawasan atau ada koridor yang bisa menyambungkan dengan hutan-hutan lain, saya pikir juga cukup bagus, meskipun pada prakteknya kondisi saat ini tidak memungkinkan karena ada okupansi oleh manusia di seluruh seluruh pinggiran atau di kawasan hutan tersebut. Misalkan di pinggir-pinggir ini semuanya sudah diokupansi, tinggal blok inti yang tersisa itu ada yang di tengah, kemudian juga yang di atas ini juga ada di tengah dan berhimpitan dengan KPH
WIWA yang ada di Lampung Tengah. Next, ini saya ambilkan contoh juga di Batu Tegi apa yang kami lakukan. Kami melakukan pendataan secara persisten tadi. Jadi selama kami di Batu Tegi sudah dari tahun 2009 sampai saat ini, dan hasil ini yang kami sampaikan ke KPH Batu Tegi dan Dinas Kehutanan selaku pengelola kawasan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengelolaan kawasan tersebut. Di mamalia misalkan kami juga masih menemukan harimau yang ada di sana, harimau Sumatera. Kalau dilihat jumlah mamalia ini juga masih akan terus berkembang saya pikir, karena dari codot kemudian kelelawar itu juga saya pikir belum masuk dalam pendataan ini, dan nanti juga pasti akan berkembang. Ini bisa dilihat mamalia ada 58 jenis, kemudian primata ada 8 jenis, burung 245, kemudian di flora sudah 346 jenis, kemudian di reptil dan amfibi ada 54 jenis. Saya pikir itu yang intinya, bahwa apa yang dilakukan itu, pendataan yang dilakukan harus memang benar-benar persisten tadi ya, harus kontinu secara periodik dan juga rutin dilakukan juga, sehingga bisa mengukur apakah akan ada, misalkan ini contoh di harimau ini kenapa kami juga selalu melakukan kegiatan pendataan yang rutin. Harimau di Batu Tegi kami menemukan tahun 2010 dan sampai saat ini kami juga masih menemukan si harimau tersebut yang ada di Batu Tegi, meskipun kawasan yang ada di Batu Tegi kalau menurut ilmuwan ya, menurut peneliti, kawasan hutan lindung Batu Tegi itu blok intinya sudah tidak layak sebagai atau tidak mewakili daerah jelajah si harimau yang ada di hutan lindung Batu Tegi. Dan dulu sempat ada banyak dinamika, apakah kalau dari pendekatan konservasi ya, apakah perlu dipindahkan, apakah perlu koridor dan lain-lain. Sampai saat ini pun juga masih belum mencapai kesepakatan kira-kira apa yang harus dilakukan dengan individu harimau tersebut misalkan. Setidaknya kalau di Batu Tegi ada 3 individu yang tertangkap dari kamera trap yang kami pasang di hutan lindung Batu Tegi. Lanjut, dan kami melakukan pendataan itu dengan kegiatan inventarisasi keramanan hayati secara rutin, dengan menggunakan smart patrol, kemudian juga pendataan-pendataan yang dilakukan oleh mahasiswa yang melakukan penelitian-penelitian yang di sana, kemudian juga dengan pemasangan kamera penjebak yang ada di KPH Batu Tegi, khususnya fokus terhadap mamalia terestrial yang ada di hutan lindung Batu Tegi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu ya, tadi udah saya kasih ke Pak Awal tadi, udah diambil tadi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tentunya yang sudah disampaikan dari Pak Huda. Terima kasih Pak Huda atas penyampaian materinya. Dan untuk itu mungkin teman-teman baik yang berada di dalam Zoom maupun YouTube dan teman-teman yang ada yang mengikuti luring juga, di sini kita akan membuka untuk sesi tanya jawab kepada ketiga narasumber yang telah menyampaikan materinya. Untuk itu sesi pertama kami akan membuka untuk 3 orang penanya. Kami memberikan kepada kesempatan untuk teman-teman yang ada di Zoom maupun YouTube dan teman-teman yang melaksanakan luring sekarang untuk dapat mengajukan pertanyaannya dengan cara raise hand dan memperkenalkan diri. Kepada teman-teman kami persilakan. Jika teman-teman yang ada di dalam Zoom maupun YouTube terkendala dalam mikrofon untuk dapat mengajukan pertanyaan di dalam kolom chat, tim panitia akan membacakan dari pertanyaan yang sudah diajukan.
Baik Pak, kami persilakan kepada Pak Yudi untuk panitia dapat memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Mbak Moderator. Saya dari Wahyudi dari KPH Pisang. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dijadikan lokus daripada ekspedisi orang hutan ini ya. Ini juga membantu kami untuk mendapatkan data-data begitu, baik yang sifatnya fisik maupun yang sosial. Saya senang juga ini ada sosialnya, persepsi-persepsi terhadap PS misalnya, terhadap kelompok tani, terhadap pengamanan hutan yang kami sendiri belum sempat untuk melakukan penilaian ini gitu. Dan hasilnya juga semua positif ya. Masyarakat menganggap sangat penting kegiatan-kegiatan sosial atau perhutanan sosial yang diadakan di lokasi tersebut. Yang kedua, terkait sama lokasi yang saya baca di hasil ekspedisi ini, apa ringkasan atau ambil hasil lengkapnya, itu lokusnya masih ditulis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung KPHL Rajabasa ya, mestinya KPH Pisang, Kesatuan Pengelolaan Hutan Pisang. Itu yang pertama. Yang kedua di indeks nilai penting mungkin gitu. Saya masih mohon penjelasan atau mungkin adik-adik kurang teliti gitu. Jenis-jenis tanaman di plot contoh yang primer sama sekunder ini saya melihat ada kejanggalan gitu. Di sekunder malah kita tidak temui jenis semai ya. Tapi di primer malah kita ada semai, dan semainya juga ada jenis kopi, di tiangnya, di pancangnya ada kopi juga, ada karet hutan yang itu bukan endemik di sana. Gitu. Jadi ini ada di primer tapi sudah ada tanaman yang didatangkan gitu ya, tanaman budidaya. Apakah itu memang salah menetapkan plotnya atau menamai plotnya, atau bisa juga dijelaskan kalau memang kopi ini bukan ditanam manusia tapi dibawa oleh vektor lain gitu ya. Tapi kalau lihat nilainya tinggi juga 29,87 gitu, terus berapa ini? Itu mohon penjelasan. Terus di biomasa sama potensi oksigen ya, saya melihat ada kejanggalan juga gitu. Di biomasa saya melihat ini wajar nih kalau agroforestry lebih kecil, sekundernya lebih besar, dan paling besarnya di hutan primer gitu. Tapi di cadangan karbonnya primernya lebih kecil dari sekunder, ini mohon penjelasan biomasanya ya. Terus di potensi serapan CO2 sama potensi produksi oksigen, ini yang di serapan CO2 juga saya melihat angkanya wajar nih, agroforestry yang lebih kecil, lebih besarnya. Oh sorry, di primer ya yang kedua, terus sekunder yang ketiga gitu. Lazimnya sih yang primer mestinya lebih besar serapan CO2-nya gitu. Mohon penjelasan. Di produksi juga begitu. Oke, yang produksi saya kira normatif ya, produksi oksigennya. Logikanya kalau dia nyerap oksigennya banyak, dia mestinya mengeluarkan oksigennya banyak juga gitu. Tapi ini enggak sesuai antara potensi serapan CO2-nya sama produksi oksigennya terbalik. Gitu ya. Kalau dia urutan di produksi serapannya agroforestry, terus primer sekunder, ya mestinya di produksi oksigennya juga begitu.
Ya. Nah ini mohon penjelasan, apakah salah atau memang ada anomali di sana gitu ya. Itu saja saya kira. Sekali lagi terima kasih, dan kalau bisa dilengkapi dengan rekomendasi ini. Ekspedisi dilengkapi dengan rekomendasi untuk masyarakat mungkin di sana yang sudah jadi pengelola di sana, ada LPHD Waikalam. Terus ada rekomendasi buat pemerintah, ya, baik itu KPH maupun Dinas Kehutanan, juga mungkin rekomendasi buat kampus itu sendiri. Dan kami kan di sana memang kawasan hutan ini sebagian yang memang tadi zona pemanfaatan kata Pak Kadis tadi, itu memang sudah di PS-kan, sudah di perhutan sosial kan. Jadi memang di samping kita ingin melestarikan, termasuk menjaga biodiversity-nya, kita juga ingin mendapatkan nilai manfaat ekonomi. Nah, itu ada rekomendasi apa itu buat masyarakat. Saya lihat di agroforestry di indeks nilai penting itu ada tanaman badotan. Nah, gitu. Badotan itu dia bisa jadi apa ya namanya? Ya yang jelas bukan selama ini belum ada nilai ekonominya. Tapi indeks nilai pentingnya paling tinggi gitu. Artinya mungkin paling banyak di situ. Nah, ini kan bisa direkomendasikan apa? Sekilas saya lihat di internet sih dia punya potensi tanaman obat gitu. Nah, kalau bisa di ITERA itu membuat teknologi sederhana ya dari rekayasa kehutanannya sehingga bisa tuh tanaman itu diolah sedemikian rupa ya paling tidak buat tradisional lah kalau belum bisa dipasarkan gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa ada standar tertentu bisa sehingga dia bisa dipasarkan gitu secara resmi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak untuk harapan dari Bapak. Mungkin lebih bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini dapat direkomendasikan dari peluang-peluang yang ada tadi, dapat meningkatkan nilai ekonomi dari desa ataupun harapannya juga untuk meningkatkan bagaimana tingkat dari harapan yang ditemukan untuk dikembangkan begitu. Jadi untuk itu kami lanjutkan kembali jika ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada ketiga narasumber atau menggali informasi yang mungkin kurang atau masih ingin didapat, boleh diajukan dengan cara raise hand dan memperkenalkan diri, dan begitu juga dengan teman-teman yang sedang ada di Zoom dan maupun YouTube. Baik, sebelumnya kami persilakan kepada Bapak. Tes. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandri. Kebetulan saya mewakili dari Kepala Balai Waikambas. Kebetulan beliau berhalangan karena ada rakor tematik di Bogor di KLHK. Tidak jauh pertanyaan saya dengan Pak Wahyudi. Sebenarnya saya sangat apresiasi cukup tinggi pada para mahasiswa dengan 7 hari bisa mendapatkan data yang cukup lengkap. Tapi memang ada beberapa yang cukup harus kita koreksi sedikit. Saya yakin tadi yang untuk cadangan karbon itu yang ditampilkan sebenarnya di primernya yang tinggi. Mungkin salah ketik atau bagaimana di sininya jadinya di sini yang sekunder. Saya lihat tadi sebenarnya di situ adalah di primer. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat dari pengolahan kehatinya untuk memalianya, saya agak bingung di sini ada owa siamang. Yang saya tahu tuh owa ya owa, siamang ya siamang, gitu. Karena kalau siamang itu adalah Simpalagus, kalau owa itu adalah Hylobates. Kan owa itu ada owa Jawa, ada owa Sumatera juga. Nah ini sangat vital sekali kalau salah penulisan karena itu harus dibenarkan gitu. Untung masih di sini, tapi kalau sudah di jurnal nasional saya yakin bahaya itu. Makanya harus dibenarkan. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak untuk masukannya. Mungkin harapannya dari mahasiswa-mahasiswa Rekayasa Kehutanan dapat memperbaikinya lebih lanjut.
Untuk itu kami masih membuka pertanyaan. Tadi ada teman kami yang dari sebelah kiri yang mengajukan pertanyaannya kepada panitia. Kami persilakan untuk dapat memberikan mikrofon. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Prasetyo, perwakilan dari Hima Silva, jurusan Kehutanan dari Universitas Lampung. Pertanyaan saya lebih mengarah untuk Bapak Awal dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Baik Pak, pertanyaannya itu mengenai perhutanan sosial. Salah satu dari skema penerapan perhutanan sosial itu kan ada HKM atau hutan kemasyarakatan. Pertanyaan saya itu, apakah penerapan hutan kemasyarakatan atau HKM yang diterapkan di Provinsi Lampung sudah sesuai dengan prinsip SFM atau Sustainable Forest Management? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada Pak Amal untuk dapat memberikan jawaban. Tadi pertanyaan Pak Wahyudi belum dijawab. Saya duluan. Oh ya. Makasih ya duluan. Kaitannya dengan pertanyaan dari Mas Arif Hima Silva. Makasih Mas Arif. PS di Lampung yang skema HKM, apakah sudah sesuai dengan konsep forest management, perhutanan, kelestarian hutan lah ya, sudah sesuai dengan konsep itu? Secara umum belum. Kalau saya jawab, secara umum belum. Tapi pada spot-spot tertentu itu sudah ada yang mengarah ke situ. Tapi kelestarian hutan yang kelestarian PS ya, Mas Arif ya. Karena kelestarian hutan PS dengan kelestarian hutan yang dianggap pada umumnya tidak akan sama. Misalnya hutan PS akan menjadi hutan primer, enggak bakalan. Kenapa? Karena memang jenisnya udah beda yang ditanam. PS yang di hutan lindung misalnya, hutan lindung sebagai kawasan hutan sebagai penyangga sistem kehidupan, harusnya kan lebih kepada hutan yang primer itu, mengatur tata air, mencegah erosi, mencegah banjir. Tapi kenyataannya kalau kita tanam tanaman atau jenis-jenis tanaman seperti di hutan primer, yang nggak bakalan hidup si masyarakat yang menggarap kawasan hutan melalui skema HKM. Kenapa? Mereka nggak boleh nebang hutan lindung. Dari mana hasilnya? Ketika tanaman itu ditanam rapat, dia nggak punya ruang untuk budidaya tanaman pangan. Dari mana hidupnya? Artinya skema perhutanan sosial lestari ya harapannya tutupan lahannya bagus, tapi si masyarakatnya masih secara ekonomi mendapatkan hasil. Ini contoh aja, contoh di Waikalam. Waikalam pada beberapa tempat atau sekitarnya ya, LPHD atau perhutanan sosial hutan desa yang ada di sekitaran Gunung Rajabasa, itu menurut saya sudah klimak gitu. Klimaknya hutan desa gitu. Yang tajuknya sudah berstrata, ada tajuk tinggi, ada tajuk tengah, ada tajuk bawahnya. Mereka secara tata air sudah cukup bagus untuk melindungi tata airnya, tapi secara ekonomi masyarakat penggarapnya sudah mendapatkan hasilnya. Terus kalau di hutan lindung yang lain, yang hutan kemasyarakatan, saya contohkan yang ada di Padang Cermin, di kelompok Pujo Makmur. Kelompok Pujo Makmur ini kemarin dapat apresiasi dari KLHK sebagai penggerak rehabilitasi hutan dan lahan terbaik lah gitu. Di KLHK ada 2 kapoktan yang mendapat penghargaan itu. Penghargaan itu salah satunya yang di Pesawaran, di Padang Cermin. Di situ juga menurut saya klimaknya hutan kemasyarakatan seperti itu.
klimaknya. Kalau adik-adik pernah Hima Silva nanti atau adik-adik Foresta juga, klimaknya hutan kemasyarakatan PS di Lampung itu seperti apa? Coba adik-adik ke Padang Cermin yang di kelompok Pujo Makmur. Itu menurut saya klimaknya pengelolaan hutan lestari melalui skema PS yaitu. Kalau dipaksakan lebih jauh lagi, lebih bagus lagi tutupan lahannya, yang mereka secara ekonomi tidak akan dapat. Gitu ya Dek ya. Jadi kalau secara umum seperti di tempat-tempat lain yang adik-adik melihatnya misalnya hutan kemasyarakatan kok isinya kopi tok, ya belum itu, jauh dari kata lestari itu, baru kopi tok. Hutan kemasyarakatan kok cuman kakao tok, belum. Itu ya Dek ya. Hutan kemasyarakatan cuman jagung tok, belum. Singkong tok, belum. Tuh. Tapi secara spot-spot tertentu sudah ada. Kita pingin harapannya seluruh kawasan hutan yang melalui perhutanan sosial itu berstrata tajuknya minimal. Ada tajuk atas, ada tajuk tengah, ada tajuk bawah. Dan secara ekonomi mempunyai hasil yang sepanjang tahun. Jadi kalau misalnya kita jenisnya beragam. Di situ ada duren, ada pete, ada jengkol, ada di bawahnya ada kopi, ada kakao, di bawahnya lagi ada empon-empon, atau ada tanaman cabai, atau yang lain. Tapi secara ekonomi berkesinambungan dapatkan hasil. Secara ekologi tutupan lahannya bagus. Kira-kira itu jawaban dari saya untuk Mas Arif. Makasih. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian jawaban yang cukup luar biasa tentunya. Mungkin dari teman kita mahasiswa sudah cukup puas untuk jawaban yang diberikan. Dan oleh karena itu kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Arif dan Pak Wahyudi yang akan dijawab oleh tim ekspedisi dari narasumber Fadel Fatara. Kami persilakan. Oke, mungkin dari pertanyaan Pak Wahyudi tadi ya, mungkin itu merupakan masukan dari kami yang dimana itu adalah sebuah keliruan. Kemudian untuk biomasa itu sendiri, yang tadi itu biomasa ya Pak ya? Itu merupakan kesalahan penulisan Pak. Mungkin itu merupakan masukan buat kami juga karena kami masih pertama dalam mengadakan ekspedisi. Mungkin untuk Pak Nandri, pertanyaan dari Pak Nandri tadi, kami menyebutnya itu lebih ke penamaannya mengacu pada buku terbitan tahun 2019, Marianto tahun 2019, yang dimana spesies tersebut dinamai owa siamang. Kemudian jika memang menimbulkan kerancuan, maka penamanya dituliskan siamang saja. Mungkin begitu Pak, kurang lebih saya mohon maaf. Baik, terima kasih Fadel Fatara atas menjawab pertanyaan dari Pak Wahyudi dan juga Pak Indri. Dan untuk itu dari teman-teman ekspedisi juga dipersilakan jika ingin menambahkan jawaban dari Fadel Fatara, kami undang untuk maju ke depan dan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk izin Pak untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa data semainya bisa kosong ya di hutan sekunder. Jadi pada saat pengolahan data ya salah satu kesulitan kami yaitu proses pengidentifikasian tanaman gitu ya Pak. Jadi kami masih menggunakan kode gitu untuk pengidentifikasian tanaman. Sesuai dengan apa yang telah kami laksanakan gitu bersama dengan pendamping, sama-sama merasa kesulitan gitu, udah berbagai macam cara kita lakukan, tapi itulah masih kesulitan kami mengidentifikasi semai tersebut gitu. Jadi untuk
mungkin nanti akan dimaksimalkan lagi di laporan akhirnya ya. Terus mengenai tanaman kopi ya yang ditemukan di hutan sekunder itu diduga dibawa oleh mamalia seperti kelelawar dan aves burung-burung lainnya yang sesuai dengan hasil ekspedisi data konservasi yang menemukan berbagai macam keanekaragaman kelelawar yang memakan buah-buahan dan juga burung yang memakan buah-buahan dan biji-bijian. Mungkin itu dugaan kami sementara gitu. Untuk data dan kepastian lebih lanjutnya insya Allah akan dimaksimalkan di laporan akhir Pak, begitu Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saiful Fadlan yang cukup membantu dari pertanyaan yang boleh diajukan dari Bapak dan juga teman-teman seluruhnya. Dan untuk itu, jika masih ada dari teman-teman seluruhnya yang masih ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Baik. Baik Bapak, langsung disampaikan kepada IAR untuk mengundang ke Waipisa. Baik, untuk itu mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman seluruhnya. Oh boleh Pak. Makasih kesempatan. Untuk perbaikan ke teman-teman yang dari Foresta. Kemarin kan sebenarnya sempat diskusi dengan kami di Dinas Kehutanan sebelum agenda ini terkait dengan pemilihan primer dan sekunder Pak Muhajir. Ini juga mungkin jadi apa? Kalau salah nanti malah nggak pas karena data yang disampaikan hasilnya itu ternyata kayak biomasa di hutan sekunder kok lebih tinggi daripada hutan primer. Padahal seharusnya pengetahuan kita atau kenyataan di lapangan seharusnya primer lebih gede daripada hutan sekunder. Nah, kemarin sempat kita tanya, posisimu pemilihan PU-mu di hutan primer dan hutan sekunder di mana gitu kan? Diceritain sama adik-adik, hutan sekunder itu yang dipilih di sekitar air terjun Anaan. Hutan primer mungkin lebih tinggi. Kemarin sebenarnya saya pengen adik-adik bisa menampilkan peta PU-mu yang hutan primer di mana, PU-mu yang hutan sekunder di mana, PU-mu yang di agroforestry di mana, supaya kita punya gambaran. Terus bapak-bapak yang dari Waikam juga punya gambaran. Oh, hutan sekunder di situ, ternyata di dekat Wayanaan. Nah, tadi saya diskusi dengan ketua LPHD. Yang di Wayanaan kecil itu sebenarnya bukan hutan sekunder itu, masih hutan primer. Nah, kan akhirnya karena penamaan atau pemilihan lokasi yang salah, ya hasilnya nggak bisa dipakai dong, harusnya begitu. Itu karena nanti kalau terjadi anomali nanti terjadi seolah-olah wah ini kalau ini dipakai akhirnya nanti pembenaran bahwa hutan sekunder akan menjadi lebih gede biomasanya atau akan lebih gede serapan karbonnya. Kata Pak Wahyudi kemarin, ya kalau gitu kita tebang aja dulu hutan primernya supaya jadi hutan sekunder, gitu kan? Supaya nanti biomasanya lebih gede gitu kan kita dapetin, CO2-nya serapannya lebih gede gitu. Jangan sampai seperti itu nanti. Jadi sebagai pembenaran. Makanya coba dilihat lagi penamaannya bahwa itu juga masih hutan primer. Jadi mungkin nanti hutan primer dan hutan agroforestry aja gitu. Kalau misalnya di situ kan Raja Basa, hutan primer di pucuk gunung atau di pertengahan gunung dengan hutan primer yang di bawah memang beda. Semakin tinggi kemungkinan besar vegetasinya semakin pendek-pendek, semakin kecil-kecil dibandingkan dengan yang di dekat Anaan yang vegetasinya gede-gede. Walaupun sama-sama primernya. Jadi itu juga bisa nanti jadi pembahasan dalam ekspedisi ini. Itu yang pertama. Yang kedua,
Sebenarnya sudah banyak aplikasi, adik-adik, aplikasi untuk identifikasi tumbuhan. Memang belum bisa dipakai 100%, tapi paling tidak sebagai pendekatan. Ada plant identification, itu kan paling tidak membantu kita ketika kita tidak tahu jenisnya. Juga sekarang ini membantu banget ini. Kalau zaman dulu ketika saya masih sekolah, mau nyari nama ilmiah aja kebingungan, harus buka buku di perpustakaan. Kalau sekarang adik-adik tinggal buka ini aja udah ketahuan, ya kan? Dieracosculata misalnya, jelutung. Kalau dulu wah harus nyari ke perpustakaan. Kalau sekarang nulis di sini jelutung, apa nama ilmiahnya? Dieracosculata. Gampang banget sekarang. Dimudahkan adik-adik sekarang dalam kuliah. Terus kemudian terkait dengan jenis-jenis flora dan fauna yang ditemukan dalam waktu 7 hari. Memang nggak bisa maksimal, tapi sudah cukup lumayan. Kenapa? Saya yakin 7 hari itu tidak bisa melihat seluruh satwa yang ada di Waikalam. Bisa jadi ular yang habis makan itu tidak nongol selama 7 hari di situ. Karena kenyang toh. Dia hibernasi dulu, dia sembunyi dia. Nggak bakalan ada perjumpaan ketika adik-adik ekspedisi ke situ. Terus tadi tata waktunya pagi dan sore. Jam segitu ya. Sorenya jam 7 malam. Belum bisa merepresentasikan jenis satwa nokturnal. Bisa jadi satwa-satwa nokturnal belum nampak ketika adik-adik melihat di situ. Artinya tidak akan tertulis di sini. Padahal mungkin ada juga nokturnal di situ. Tadi saya sama Pak Mujir ketemu ini enggak Pak, kura-kura. Kalau karena ngelihat di film tadi ya, di video tadi, oh itu di TNBBS Pak. Kalau yang di Waikalam saya lihat kora gitu kan, tapi di situ enggak ada tulisan koranya di sini. Apa mungkin pas ekspedisinya Pak Muhajir lihat. Jadi memang banyak kekurangan-kekurangan, tapi untuk perbaikan saya harapkan juga akan lebih bagus ketika diperbaiki. Sebagai masukan ketika akan ekspedisi berikutnya. Tadi yang disampaikan menurut saya itu masih menyajikan data dasar gitu ya, data dasar. Artinya data dasar itu pengaruhnya terhadap pengelolaan kawasan hutan. Kalau bisa Pak Muhajir juga menjadi satu capaian dalam ekspedisi berikutnya. Misalnya tadi penduduk di sana mata pencariannya ini, tingkat pendidikannya ini. Nah, pengaruhnya terhadap pengelolaan PS di sana apa gitu. Atau misalnya keberadaan hutan di sana bisa terjaga bagus, itu karena apa? Karena ada ketokohannya, atau karena pendidikannya tadi, atau karena apanya gitu. Jadi kalau bisa yang ditampilkan itu enggak cuma sekedar data dasar aja. Itu masukan dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Amal yang sudah memberikan masukan untuk mahasiswa-mahasiswa dapat melakukan perbaikan lebih lanjut. Dan untuk itu kita sudah berada di penghujung acara. Maka dari itu sedikit saya ingin menyampaikan resum dari ketiga narasumber yang sudah menyampaikan materi yang dimana program studi rekayasa kehutanan memiliki 4 konsentrasi bidang keilmuan yang dimana ada manajemen, silvikultur, teknologi hasil hutan, dan konservasi sumber daya hayati. Dan hutan yang berada di Provinsi Lampung saat ini mengalami berbagai macam permasalahan. Dan permasalahan-permasalahan yang ada tentunya permasalahan yang muncul oleh masyarakat karena meningkatnya pertumbuhan dari jumlah penduduk.
Dan permasalahan tersebut adanya juga dari perambahan hutan, belum optimalnya pemanfaatan SDH, kurangnya bahan baku industri, dan membuat adanya konflik satwa di daerah penyangga TNBBS, kemudian juga adanya penyangga konflik dari TNWK, dan untuk itu adanya juga perbaikan lahan yang kritis dengan rehabilitasi hutan dan lahan, dan pentingnya eksplorasi biodiversitas Lampung di Sumatera, Indonesia sebagai mega biodiversitas. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pendekatan ke hati perlu untuk ditingkatkan. Keanekaragaman hayati di kawasan KPH, Batu Tegi Lampung, baik flora dan fauna cukup meningkat. Dan oleh karena itu, saya selaku moderator juga mengucapkan kepada seluruh undangan, Bapak, Ibu, dan serta jajaran dosen, baik itu juga undangan dari Unila dan UIN, yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam kegiatan Seminar Nasional Hasil Ekspedisi Orang Hutan tahun 2022. Di kesempatan selanjutnya, semoga teman-teman mahasiswa Rekayasa Kehutanan dapat bekerja sama lagi dengan teman-teman yang ada di UIN dan juga Unila untuk dapat meningkatkan atau membuat kerjasama yang baik untuk kegiatan ekspedisi-ekspedisi yang akan datang nanti tentunya. Untuk itu, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak dan saya undur diri. Untuk itu kepada MC kami persilakan. Kami ucapkan terima kasih kepada moderator Rebecca Rani Situmeang sudah memandu acara ini dengan sangat baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Harapan kita semua semoga apa yang sudah kita peroleh dari penyampaian materi oleh narasumber dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan selanjutnya kita akan lanjut pada kegiatan penyerahan plakat. Sebagai ucapan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Kami undang narasumber untuk dapat turun ke bawah panggung. Dan kami juga mengundang Kepala KPH Wai Pisang, Bapak Wahyudi Kurniawan. Kemudian kami juga mengundang Kepala Desa Waikalam, Bapak Abdul Rashid untuk dapat maju ke depan, menerima apresiasi dari Foresta karena telah bekerja sama dengan Foresta dalam ekspedisi hasil hutan tahun 2022. Selanjutnya kami undang kesediaan pembina Foresta, Bapak Muhajir, kemudian dosen yang mewakili Bapak Rio Riancamurda, dan Ketua Foresta ITERA untuk dapat menyerahkan plakat dan apresiasi. Baik, selanjutnya penyerahan sertifikat sebagai ucapan terima kasih kepada Kepala KPH Wai Pisang, Bapak Wahyudi Kurniawan, dan kepada Kepala Desa Waikalam.
Baik, selanjutnya penyerahan plakat kepada narasumber kepada Bapak Robitotul Huda oleh Ketua Foresta ITERA. Selanjutnya penyerahan plakat juga kepada narasumber oleh Pak Rio Ardian Semurda kepada Fadel Fatara sebagai pemateri dalam Seminar Nasional Ekspedisi Orangutan tahun 2022. Serta penyerahan sertifikat kepada moderator oleh pembina Foresta kepada Rebecca Rani Situmiang. Baik, setelah ini kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, ucapkan terima kasih dan kami persilahkan kepada bapak-bapak semuanya untuk dapat kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam kegiatan yaitu kuis. Kuis ini berisi pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan dalam Seminar Nasional Hasil Ekspedisi Orangutan tahun 2022. Dan untuk mekanisme kuis sendiri akan disampaikan oleh rekan saya, Herma Yuliantika. Baik, kuis ini berupa pertanyaan yang akan disampaikan oleh MC, kemudian yang dapat diikuti oleh hadirin yang berada di ruangan ini maupun secara daring. Dengan mekanisme mengangkat tangan terlebih dahulu atau raise hand, kemudian memperkenalkan nama, prodi, dan instansi. Mungkin langsung saja untuk soal yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Aldo. Baik, pertanyaan pertama adalah sebutkan 3 narasumber pada seminar nasional hari ini. Kecuali moderator dan pemateri tidak diharapkan untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana dari para hadirin? Dalam hitungan ketiga, kita akan lanjut pada pertanyaan kedua. 1. Baik, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, izin menjawab sebelumnya. Nama saya Silvi Novianti dari Program Studi Rekayasa Kehutanan ITERA. Untuk narasumbernya sendiri tadi dari pemateri ada 3. Yang pertama ada Fadel Fatara, kemudian ada Bapak
Bapak Robitatul Huda dan Bapak Awal dari perwakilannya Pak Yayan Ruhyansyah. Baik, jawaban dari saudara Silvi benar sekali. Kita lanjut ke pertanyaan kedua yang tidak kalah menarik, yaitu sebutkan lokasi ekspedisi orangutan tahun 2022. Bagaimana Herma? Bagaimana operator di Zoom? Di Zoom ada yang menjawab, itu ada yang raise hand, silakan untuk mengaktifkan kamera dan audio. Adalah di Gunung Raja Basah, tepatnya di Desa Wek Alam. Terima kasih. Mohon maaf, untuk saudara Adil Luption, mungkin boleh diulangi untuk jawabannya? Untuk lokasinya adalah di Gunung Raja Basah dan tepatnya di Desa Wek Alam. Baik, bagaimana mungkin kita bertanya dulu kepada Ketua Seminar Nasional terkait lokasi ini bagaimana? Apakah benar? Benar. Baik, lokasi yang disampaikan oleh Adiel Luption adalah benar. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga yang tidak kalah menarik, yaitu sebutkan 4 bidang keilmuan Foresta. Oke, mungkin kita kasih kesempatan kepada hadirin di luar panitia. Untuk saudara yang sebelah kiri, dimohon untuk berdiri. Baik, teman-teman semuanya tolong kondusif. Kita akan mendengarkan jawaban dari teman kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang Rusdian dari perwakilan Himas Silva, jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Ada 4 bidang keilmuan yang ada di Foresta, yaitu yang pertama ada silviculture, yang kedua manajemen hutan, yang ketiga ada konservasi, dan yang keempat ada teknologi hasil hutan. Cukup. Bagaimana teman-teman? Ya, jawaban dari saudara kita adalah benar. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan ke terakhir. Maksudnya pertanyaan keempat. Untuk pertanyaan keempat adalah luas kawasan hutan di Provinsi Lampung. Lagi dan lagi teman kita dari Hilma Silva Indonesia. Dimohon untuk berdiri dan perkenalkan nama. Baik. Untuk luas hutan atau kawasan hutan yang berada di Provinsi Lampung yaitu 1.004.735 hektar atau mencakup 28% dari total kawasan. Bagaimana Bapak, jawabannya benar? Benar. Jawaban yang sangat benar. Dan pertanyaan terakhir menutup kuis kita pada hari ini. Pertanyaan terakhir. Sebutkan satwa yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan. Bagaimana teman-teman? Sepertinya banyak sekali ya yang antusias menjawab pertanyaan ini. Kita akan lempar kepada Oke, mungkin kita ulangi dulu pertanyaannya. Sebutkan satwa yang dilindungi yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Baik, kami persilahkan kepada saudara yang ada di depan. Ya. Ya. Izin menjawab ya, kalau yang dilindungi satwanya itu salah satunya ada harimau Sumatera.
Baik, jawabannya adalah benar. Beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan kepada seluruh pemenang. Kami undang kesediaannya untuk dapat maju ke depan dan mendapatkan hadiah. Untuk pihak pemenang yang berada di Zoom, silakan berkoordinasi dengan pihak panitia. Baik, kepada seluruh pemenang, apakah tidak mau mengambil hadiah? Silahkan maju ke depan dengan sangat hormat. Dan kami juga mengundang kesediaan kepada Kimia Farma untuk menyerahkan hadiah kepada seluruh pemenang. Baik, hadiah yang akan diterima oleh para pemenang merupakan hadiah dari sponsor kita, Kimia Farma. Kimia Farma merupakan salah satu sponsor yang membantu kelangsungan acara seminar nasional hasil ekspedisi orangutan tahun 2022. Dan harapan kita semua, semoga kerjasama ini dengan Kimia Farma dapat terjalin, bukan cuma di seminar nasional ini, tetapi di acara-acara lainnya. Baik, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Baik, kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan dapat kembali ke tempat. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara seminar nasional hasil ekspedisi orangutan tahun 2022. Dan sebelum kita menutup acara ini, kita akan menyaksikan persembahan yang sangat memukau dari Foresta Band.
Dan sambutlah penampilan yang memukau dari Foresta Band. Di masa lalu hadapi pelangi. Hey, hey, bagaimana kawan, siapkah kau untuk melangkah di masa depan hadapi pelangi? Kawan, pastikan kau mencoba. Kita semua pasti bisa. Asalkan kita melangkah, sambut hari yang indah. Marilah kita bersyukuri semua berkah dalam hidup ini. Kita bahagia ya, kita bahagia ya, bersama hangatnya mentari, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia ya, kita bahagia. Bahagia, bahagia, bahagia. Hey, bagaimana kawan, siapkah kau untuk melangkahi masa depan hadapi pelangi? Hey, agar kawan, apakah engkau merangkai semua citamu hadapi pelangi? Kawan, esok kan berbeda, pastikan kau mencoba. Buat mimpimu jadi nyata, oh nyata. Kita semua pasti bisa, asalkan kita melangkah, sambut hari yang indah. Marilah kita mensyukuri semua berkah dalam hidup ini. Kita bahagia ya, kita bahagia ya, bersama hangatnya mentari, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia ya, kita bahagia, 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 bahagia. Marilah kita mensyukuri, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, kita bahagia. Marilah kita mensyukuri semua berkah dalam hidup ini. Kita bahagia ya, kita bahagia ya, bersama hangatnya mentari, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia ya, kita bahagia, 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 bahagia. Jalani hidup ini bahagia, bahagia.
Bagaimana? Ada satu request nih dari teman-teman semuanya. Dan sangat disayangkan cukup sampai di sini penampilan dari Foresta Band. Mungkin di lain kesempatan kita akan menyaksikan penampilan yang sangat memukau dari Foresta Band. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Foresta Band. Baiklah, sebelum kita akhiri acara ini, kita akan menyaksikan sebuah video trailer hasil ekspedisi orangutan selanjutnya. Dan ini saran saya ya, adik-adik ini kan ya harapan saya, doa saya mudah-mudahan selalu sehat dalam pelajaran. Dan juga sungguh-sungguhlah kita memetik ilmu, karena ilmu itu nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Kalau dikasih uang habis besok. Dan juga tolong kalau sudah didapat ilmu, lanjutkan perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Sebagai penerus, ya mungkin penerus dari saya juga. Hari ini kita pulang sampai bertahun-tahun. Tapi berat kayaknya tinggal di sini. Berat ya, apalagi kenyang setiap hari. Kenyang setiap hari. Sama Reno kita mancing ikan lagi ya. Siap. Labi-labi bersama dengan Reno. Demikianlah acara seminar nasional hasil ekspedisi orangutan tahun 2022. Kami selaku MC mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Harapan kami semoga apa yang sudah kita dapat dalam acara seminar nasional ini dapat menjadi manfaat dan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya Alfred Aldora Duha. Dan saya Herma Yuliantika. Kami memohon maaf apabila selama acara ini berlangsung terdapat kekurangan yang kurang berkenan. Oleh sebab itu, kami selaku Master of Ceremony pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di seminar nasional hasil ekspedisi orangutan tahun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.